Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai cara menentukan struktur kalimat yang berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan pada aspek pemahaman bacaan dan menulis untuk soal TPS UTBK. Langsung saja ke yang pertama, yaitu mengenai subjek. Ada beberapa ciri-ciri subjek. Yang pertama, subjek itu merupakan jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Contoh yang pertama, kalimat Yuda sedang mencuci sepatu futsal. Ini kan jawaban atas pertanyaan siapa yang mencuci sepatu futsal. Nah, jawabannya adalah Yuda. Sehingga Yuda di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian contoh yang kedua, ketahanan jembatan layang tersebut perlu ditinjau lagi. Ini bisa menjawab pertanyaan apa yang perlu ditinjau lagi. Nah, yang perlu ditinjau lagi itu adalah ketahanan jembatan layang. Jadi di sini ketahanan jembatan layang berfungsi sebagai subjek. Kemudian subjek itu bisa saja didahului dengan kata bahwa. Jadi contohnya Tiara mengatakan bahwa J.J. Thomson adalah penemu elektron. Nah, di sini J.J. Thomson-nya itu yang berfungsi sebagai subjek. Oke, kemudian bisa saja disertai dengan kata itu. Contohnya, dalam rangka memperingati ulang tahun sekolah, siswa-siswa itu. Nah, jadi siswa-siswa itu ini nanti berfungsi sebagai subjeknya mengadakan bakti sosial. Ciri-ciri yang ketiga, mempunyai pewatas yang. Jadi bisa kita sisipi kata yang dalam subjek itu dalam kalimatnya. Contoh, mahasiswa yang ingin lulus harus mengikuti ujian. Jadi kan di sini mahasiswa yang ingin lulus itu satu kesatuan sebagai subjeknya. Contoh, ciri-ciri yang berikutnya tidak didahului preposisi dalam di, kepada, pada, bagi, untuk, menurut, dari, berdasarkan, dan sebagainya. Jadi kalau ada preposisi ini dia tidak bisa berfungsi sebagai subjek kecuali nanti ada ciri tertentu. Seperti yang pernah saya bahas dulu, nanti cek saja. Kemudian ciri berikutnya, kata sifat harus didahului dengan kata sang ataupun si. Jadi nanti kalau ada kata sifat yang didahului kata sang atau si, nanti dia akan berfungsi sebagai subjeknya. Contoh, si tampan, si putih, sang perkasa. Oke, kemudian subjek di sini dia berupa frasa benda atau kata nomina ya. Bermain itu sangat menyenangkan. Nah, di sini kan apa yang sangat menyenangkan? Bermain. Bermainnya di sini dia nanti berfungsi sebagai subjek. Kemudian yang kedua mengenai predikat. Nah, predikat itu ciri yang pertama, predikat merupakan suatu jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Contoh, dinding gardu itu berlumut karena tidak terawat. Jadi dinding gardu itu nanti subjeknya, berlumut ini sebagai predikatnya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya dapat berupa kata adalah, ialah, yakni, yaitu. Jadi kalau ada adalah, ialah, yakni, yaitu, merupakan pun juga bisa berfungsi sebagai predikat nanti. Contohnya, corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, nanti di sini adalah yaitu berfungsi sebagai predikatnya. Ciri yang ketiga dapat diingkarkan secara tidak atau bukan. Jadi ketika di dalam kalimat itu ada kata predikat yang diikuti kata tidak, yang jadi ada kata tidak atau bukan diikuti predikatnya itu dia bisa berfungsi sebagai predikat. Jadi dapat diingkarkan dengan secara tidak atau bukan. Kamu tidak hadir dalam rapat kemarin. Jadi tidak hadir di sini nih nanti berfungsi sebagai predikatnya. Ciri yang keempat dapat didahului dengan keterangan akan, selalu, sedang, hampir ya, seharusnya, sebaiknya, seyogyanya, selayaknya, mesti, dan lain-lain. Contohnya, Rizky sedang mencuci motor di halaman rumah. Di sini sedang mencuci, berarti predikatnya sedang mencuci. Kemudian tidak dapat didahului menggunakan kata yang. Jika didahului yang, maka kalimat
berubah fungsi jadi perluasan subjek. Jadi kalau di depannya sebelum predikat itu ada kata yang apa, nah itu nanti yangnya akan berfungsi sebagai perluasan subjek. Jadi tidak bisa dia diidentifikasikan sebagai predikat kalau posisi yangnya itu sebelum predikatnya tersebut. Kemudian ciri yang berikutnya dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, atau bentuk suatu bilangan numerial ya. Gadis itu cantik. Nah kan, harga pensil itu Rp10.000. Nah ini adalah contoh predikat yang berupa bentuk suatu bilangan. Jadi harga pensil itu sebagai subjek, Rp10.000 itu berupa predikat. Karena predikat dapat juga berfungsi atau bertindak sebagai bentuk suatu bilangan. Oke, kemudian di sini ada objek dan pelengkap. Kadang banyak yang bingung untuk membedakan objek dan pelengkap. Di sini ciri-ciri objek yang pertama, dia akan berada langsung di belakang predikat. Tony membelikan Ani tas baru. Jadi di sini Tony subjek, membelikan predikat Ani. Nah ini kan di belakang predikat kan, berarti Ani adalah objeknya. Nah bagaimana dengan tas baru? Kita lihat ke ciri pelengkap nih. Pelengkap itu dapat terletak di belakang predikat maupun di belakang objek ya. Nah saya menggunakan kalimat yang sama dengan kalimat yang di objek tadi. Tony membelikan Ani tas baru. Tadi kan Aninya itu sebagai objek. Nah di belakang objeknya ini dia adalah pelengkapnya. Jadi tas baru di sini berfungsi sebagai pelengkap. Ciri yang kedua, untuk objek tidak didahului oleh preposisi. Jadi nanti di antara predikat dan objek itu tidak dapat disisipkan preposisi. Nah, sama halnya pada pelengkap itu juga tidak dapat didahului preposisi. Jadi antara objek dan pelengkap atau nanti antara predikat dan pelengkap itu tidak dapat disisipi oleh preposisi. Nah lanjut, kemudian ciri yang berikutnya dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi contoh, saya punya kalimat aktif yaitu tikus memakan keju. Jadi kan di sini ini subjek, ini predikat kan. Nah katakanlah kita belum bisa menentukan keju itu termasuk dalam objek atau pelengkap. Nah kita coba saja balik kalimat ini menjadi kalimat pasif. Jadi kan kalau aktifnya tikus memakan keju, kalau kita rubah menjadi kalimat yang pasif berarti keju dimakan tikus. Nah ini kan kalimatnya benar ya, tidak ada masalah karena di sini ketika keju dimakan tikus, jadi kejunya di sini bertindak sebagai subjek, dimakannya itu nanti sebagai predikat. Kemudian tikusnya adalah objek, sehingga karena di sini kata keju itu dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, berarti kejunya di sini bertindak sebagai objek. Nah, kemudian kalau pada pelengkap itu tidak dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh, ibu membuatkan adik bubur. Nah, kalau saya rubah menjadi kalimat yang pasif, bubur dibuatkan adik oleh ibu. Nah, ini kan aneh ya kalimatnya. Jadi dia kata bubur ini tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif, sehingga dalam hal ini bubur berfungsi sebagai pelengkap. Jadi seperti itu cara untuk membedakan objek dan pelengkap. Nah, kalau misal masih bingung, di sini saya ada beberapa contoh untuk mengidentifikasi objek dan pelengkap. Contoh yang pertama, Dina sedang memanen buah stroberi di kebun. Oke, ini mah mudah aja ya, Dina sebagai subjek. Kemudian sedang memanen, jelas ya predikat. Nah, buah stroberi, nah kita akan identifikasi dia objek atau pelengkap. Di kebun jelas dia adalah keterangan tempat. Oke, caranya bagaimana? Balik sajalah, kita akan coba ubah kalimat ini menjadi kalimat yang pasif. Nah, buah stroberi sedang dipanen Dina di kebun. Nah, jadi tidak masalah ya ketika dia dibalik, berarti buah stroberi dalam hal ini berfungsi sebagai objek.
Nah, yang berikutnya, Dina sedang belajar memanen buah stroberi. Oke, Dina jelas sebagai subjek, sedang belajar memanen itu adalah predikat. Nah, kita akan tentukan nih buah stroberi di kalimat ini itu sebagai objek atau pelengkap. Kita ubah saja ke kalimat pasif. Buah stroberi sedang belajar dipanen. Dina, buah stroberi sedang belajar dipanen. Masa buah stroberinya sedang belajar? Nah, ini kan aneh kan? Jadi, karena dia tidak tepat, tidak bisa kita ubah menjadi kalimat yang pasif, berarti buah stroberi dalam konteks kalimat kedua ini berfungsi sebagai pelengkap. Contoh yang ketiga, botol itu berisi parfum. Botol ini berisi parfum, oke. Botol ini subjek, berisi predikat, parfum. Kita ubah saja, parfum diisi botol. Ini tidak bisa ya. Biasanya kalau ada predikat yang ada imbuhan ber, itu kata berikutnya dia bertindak sebagai pelengkap. Oke, jadi parfum di sini sebagai pelengkap bukan sebagai objek. Kemudian contoh yang berikutnya, pemerintah memberikan rakyat miskin bantuan langsung tunai. Oke, pemerintah jelas subjek, memberikan predikat. Oke, rakyat miskin. Nah, kita akan coba nih ada rakyat miskin sama bantuan langsung tunai. Nah, rakyat miskinnya kalau kita anggap dia sebagai objek, kita ubah nih menjadi kalimat yang pasif. Rakyat miskin diberikan pemerintah bantuan langsung tunai. Jadi benar ya, rakyat miskin diberi pemerintah bantuan langsung tunai. Nah, tapi kalau bantuan langsung tunai kita ubah nih menjadi kalimat yang pasif, berarti bantuan langsung tunai diberikan rakyat miskin, diberikan pemerintah rakyat miskin. Nah, itu kan aneh ya. Sehingga karena tadi yang bisa diubah menjadi kalimat pasif itu adalah rakyat miskin ya. Jadi rakyat miskin ini bisa bertindak sebagai subjek di kalimat yang pasif. Rakyat miskin berfungsi sebagai objek, bantuan langsung tunai nanti sebagai pelengkap. Kemudian Bu Rahmi berjualan ketupat tahu. Bu Rahmi subjek, berjualan predikat ketupat tahu. Ketupat tahu, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kalau imbuhan ber itu sebagai predikat, nanti kata setelahnya itu bertindak sebagai pelengkap. Karena kalau kata ini kita rubah itu tidak bisa ya diubah menjadi kalimat yang pasif, susah. Oke. Kemudian Sela melempar bola voli. Sela subjek, melempar predikat, bola voli dilempar Sela. Berarti kan bola volinya ketika saya ubah menjadi kalimat pasif bisa bertindak sebagai subjek. Bola voli ini bertindak sebagai objek lah di sini. Nah, itu cara menentukan atau membedakan antara objek dan pelengkap. Selanjutnya mengenai keterangan, ada beberapa macam keterangan. Jadi di sini keterangan itu merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut. Keterangan ini bisa berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Nah, keterangan yang berupa frasa itu nanti ditandai dengan preposisi seperti kata di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, untuk, dan sebagainya. Tapi kalau keterangan yang berupa anak kalimat itu ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meski, supaya, jika, sehingga, dan sebagainya. Pokoknya masih banyak lah kalau dia sebagai anak kalimat. Nah, ada beberapa keterangan yang sering kita temui dalam suatu kalimat. Kalau keterangan waktu berarti ada kata kemarin, besok, dan sebagainya. Tapi kalau dalam anak kalimat, keterangan waktunya ini biasanya ada kata setelah, sesudah, sebelum, saat, sesaat, sewaktu, dan ketika. Kalau keterangan tempat ada ini ya, preposisi di, pada, dalam. Keterangan cara menggunakan kata dengan, alasan menggunakan karena, lantaran, keterangan tujuan menggunakan supaya, agar, untuk, syarat, jika, dan seandainya. Oke, kita akan ke contoh untuk mengidentifikasi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Oke. Adik makan pisang yang manis dengan lahap. Oke, adik subjek, makan predikat,
pisang, pisang dimakan adik, bisa kan? Oke, berarti pisang di sini sebagai objek yang manis. Pisang yang manis, berarti yang manisnya sebagai pelengkapnya ya. Dengan lahap itu keterangan. Ada kata dengan nih, konjungsi dengan. Kemudian contoh yang kedua, persatuan dapat dilaksanakan dengan menciptakan perasaan senasib dan seperjuangan. Persatuan ini subjek, dapat dilaksanakan ini sebagai predikat ya, jelas, dengan menciptakan perasaan senasib dan seperjuangan. Di sini ada dengan menciptakan, dengan bla 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 bla. Berarti dia ada kata dengan, jelas bertindak sebagai keterangan. Mudah saja. Kemudian Jokowi, Presiden Republik Indonesia, berupaya meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kemampuan ekonomi Indonesia tanpa bantuan IMF. Jokowi subjek, predikat Presiden RI di sini adalah keterangan, jadi dia keterangan aponim, jadi keterangan penjelasan lah bahwa si Jokowi itu adalah Presiden RI. Berupaya meningkatkan, di sini adalah predikat ya. Meningkatkan apa? Kepercayaan rakyat terhadap kemampuan ekonomi Indonesia. Jadi kita ubah coba. Kepercayaan rakyat terhadap kemampuan ekonomi Indonesia ditingkatkan oleh Presiden Jokowi. Berarti di sini objek tanpa bantuan IMF itu sebagai pelengkap. Oke, kemudian berikutnya, kekayaan budaya bangsa merupakan sumber kreativitas yang luar biasa. Kekayaan budaya bangsa jelas sebagai subjek. Nah, ini ada kata merupakan sumber kreativitas yang luar biasa. Dia berfungsi sebagai predikat. Oke. Nah, ada beberapa latihan yang bisa kalian coba. Berapa ya? Sepertinya hanya satu latihan. Oke. Di sini ada satu paragraf ditanyakannya pola kalimat ketiga itu seperti apa. Kalimat ketiga ini mengenai peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Silahkan diidentifikasi kalimat itu polanya seperti apa. Oke, cukup sekian untuk kupas tuntas mengenai struktur kalimat, SPOK, dan pelengkap. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.